Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat pagi. Tetap semangat ya. Berjumpa lagi bersama saya. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengukuran menggunakan jangka sorong dan micrometoscope ya. Walaupun ada beberapa alat ukur panjang, tapi kita ambil saja yang dua ini karena ini yang pertama diantaranya adalah sering muncul di ujian nasional ya, kalau waktu dulu gitu. Atau mungkin nanti akan muncul di eh, apa namanya, penilaian yang untuk pengganti ujian nasional ya. Oke, mari kita akan mulai. Kita akan mulai dari jangka sorong dulu ya. Oke. Untuk mengukur menggunakan jangka sorong, kalian harus mengenal dulu bagian-bagian yang ada pada jangka sorong ini ya. Oke, supaya ketika nanti mengukur kalian bisa memaksimalkan semua fitur yang ada pada jangka sorong ini. Baik. Yang bagian atas ini disebutnya rahang dalam ya, rahang dalam. Jadi ini untuk mengukur diameter dalam benda silinder yang ada rongganya gitu ya. Nah, kalau silinder ada rongganya maka dia akan memiliki dua diameter, diameter luar, diameter dalam. Nah, ini menggunakan rahang dalam untuk mengukur diameter bagian dalamnya. Berikutnya adalah rahang luar. Ini untuk mengukur diameter luarnya dari silinder tersebut, gitu ya. Oke, kemudian ini adalah penguncinya, skru pengunci. Ini akan kita putar kalau kalian sudah memasukkan bendanya. Sudah mentok, sudah cukup, sudah pas, baru ini kita putar pengunci. Supaya apa? Supaya tidak bergeser-geser tentunya. Ya. Kemudian bagian ini adalah yang bawah bagian scalanonius. Scalanoniusnya. Dan bagian ini adalah bagian pendorong, biasanya menggunakan jempol. Ya. Masukkan benda ke sini, dorong, lalu kunci. Nah, begitu tahapannya ya. Nah, kemudian yang atas ini, kalau untuk jangka sorong ini ada dua skala ya, ada skala inci yang di atas dan ada skala sentimeter yang di bawah. Nah, pada umumnya menggunakan skala sentimeter ya. Kalau inci ini biasanya lazim digunakan di Amerika Serikat. Gitu. Dan ini adalah pengukur kedalaman. Maksudnya apa? Silinder itu kan ada bolongnya. Nah, ingin tahu kedalaman bolongnya itu kan susah kalau pakai mistar ya. Mistar ukurannya besar nggak masuk begitu. Masa kita pakai lidi gitu kan? Nah, ini enggak. Jadi kita pakai jangka sorong ini lengkap. Ini ada bagian pengukur dalamnya ya. Oke, itu adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Oke, perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama, kalau kalian mau mengukur diameter luar misalnya ya, simpan bendanya di sini. Berarti simpan benda, pegang pakai tangan kiri. Ya, pegang pakai tangan kiri atau tahan pakai tangan kiri. Kalau jangka sorongnya disimpan di atas meja. Nah, kalau dipegang di atas, bukan di atas meja, tapi pegang di atas begitu, maka simpan ini pegang pakai tangan kiri, lalu dorong. Pakai jempol kanan dorong, set. Ketika sudah kuat, ya, tahan, tahan, lalu putarkan ini pakai tangan kiri, ya. Atau bendanya bisa dicopotkan, lalu ini diputar, skru penguncinya putar. Ketika sudah kuat, berarti ini tidak akan bergeser, ya. Nah, begitu cara kerjanya. Jadi ulang lagi. Simpan bendanya di sini, pakai tangan kiri, dorong pakai tangan kanan, lalu putarkan penguncinya. Atau kalau kalian mau mengukur diameter dalam, ya, misalnya seperti ini. Nah, simpan ini di sini. Simpan di sini, ya. Ketika didorong itu dia akan bergerak keluar ini. Nah, maka akan menghasilkan angka yang sama, ya. Sederhana tahapannya seperti itu. Nah, kemudian setelah fix, setelah dikuncikan, maka kalian akan mendapatkan dua nilai. Di sini adalah nilai utamanya atau skala utamanya, ya, dalam satuan sentimeter. Lalu di daerah sini akan terdapat scalanniusnya. Bagaimana membaca skala utama dan scalannius? Nah, kita perhatikan di bagian berikut ini. Cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Oke, saya akan ambilkan contohnya ya. Tidak persis bagian ini, tetapi contoh yang lain supaya lebih jelas. Nah, ketika benda ini sudah selesai dikunci, maka ini ya, garis sebelum 0 itu adalah skala utama. Garis sebelum 0. Kita lihat berarti. Setelah angka 1 ada garis 1 berarti 1,1 cm. Ya kan? Nah, itu skala utamanya 1,1 cm. Nah, kemudian di sini kita lihat mana garis yang berimpit atau tepat lurus antara garis sentimeter dengan garis nonius.
Nah, di sini ditunjukkan ada di bagian ini, ada di garis antara 6 dan 7. Nah, ini boleh kita sebut ini karena setiap angka dari 1 ke 2 dan seterusnya itu ada angka setengahnya, maka boleh kita sebut ini 6,5 atau 6,5. Atau kalau kalian hitung garisnya ini ada 13. Ya. Nah, ini masing-masing ada konsekuensi. Kenapa? Karena untuk jangka sorong seperti ini sebetulnya ketelitiannya bukan 0,1, tapi 0,05. Ya, jangka sorong itu ada dua macam. Ada yang ketelitiannya 0,1, ada yang 0,05. Nah, ini sebetulnya 0,05. Nah, nanti konsekuensinya akan kalian lihat seperti ini. Kalau misalnya setelah dapat skala utama 1,1 cm itu karena nanti mau presentasinya dalam bentuk milimeter, kalian konversi ke milimeter. Jangan lupa ketika mau konversi jangan asal mengali. Ya. 1,1 cm mau ke mili kan jadi 11 mili. Nah, kalian harus sertakan komanya, 2 koma. 2 angka di belakang koma. Kenapa? Karena noniusnya akan mendapatkan 2 desimal gitu. Ya. Nah, coba kita lihat dulu. Kalau menggunakan 13 garis maka dikali 0,05. Tapi kalau menggunakan 6,5 maka dikali 0,1. Nah, ini 2 desimal, ya. 2 angka di belakang koma. Maka skala utama pun harus mengikuti 2 angka di belakang koma untuk satuan yang sama. Kenapa harus begitu? Kalau ini misalnya nggak pakai desimal, 11 saja, sedangkan ini 0,65, lalu dijumlahkan. Kan menurut angka penting nanti bakal hasilnya tidak boleh ada desimal. Ya, kalau ini nggak ada desimal, berarti order paling kecilnya adalah, ya, maksudnya order terbesar untuk angka terakhirnya adalah di satuan. Sedangkan ini di 1/100. Maka kalau dijumlahkan, nanti jadi hilang nih yang desimalnya. Nah, jadi oleh karena itu harus ditambahkan 0,00-nya di sini ya. Nah, sehingga ini sama-sama memiliki 2 desimal. Setelah itu baru kita jumlahkan. 11,05 mili. Tidak perlu dibulatkan. Gitu ya. Tapi kalau di sini nggak pakai 00, ini harus dibulatkan. Gitu. Oke ya. Nah, itu adik-adik cara menggunakan jangka sorong dan cara membaca hasil pengukurannya. Nanti kita akan kupas lagi di soal. Oke ya. Baik, yang kedua, sekarang langsung kita ke soalnya. Ini saya ambil dari arsip ujian nasional tahun 2010 ya. Ada hasil pengukuran ditampilkan dalam gambar seperti ini ya. Nah, berapakah hasil pengukuran lebar balok tersebut? Oke, kita lihat. Sebelum angka 0 ada garis 1, setelah angka 3 ada garis 1 baru 0. Berarti di sini ingat, atas adalah sentimeter. Berarti ini adalah 3,1 cm. Itu skala utamanya ya. Nah, tambahin 0. Karena ini mau dalam presentasi senti. Karena nanti di nonius itu kalau dari mili ke senti kan jadi 2 desimal ya. Oke, jadi ini 3,10. Lalu noniusnya, lihat garis yang lurus. Sepertinya ada di sini nih. Ya. Ada di angka yang ini. Nih. Di garis ke-9. Oke, kita tulis 9 ya. Nah, lalu nanti kita dikali. Kalau seperti ini, setiap satu garis melambangkan satu nilai, berarti ini pengalinya 0,1. Nah, 9 kali 0,1. Jadi 0,9 mm. Ingin tampil dalam sentimeter, maka ini harus dirubah ke dalam sentimeter. Maka menjadi 0,09 cm. Ya. Nah, maka disinilah sebabnya ini harus 2 desimal. 3,10. Setelah itu baru boleh dijumlah. 2 desimal, 2 desimal. Maka hasilnya 3,19 cm. Oke, contoh kedua. Tahun 2009 ujian nasional ya. Ada hasil pengukuran seperti ini. Oke ya. Perhatikan bagian atas skala utamanya ini 12, 13, 14. Berarti ini 12 nih. Sebelum angka 0 ada satu garis setelah 12. Berarti ini 12,1. Nah, tambahin 0. Ya, 12,10. Noniusnya ada di garis ini yang dikasih tebal nih sengaja. Jadi ini 5, 6, 7, 8. 8. Skala noniusnya ada di angka, ada di skala 8. Berarti 8 nanti harus dikali 0,1. Ya. Jadi 0,8. Yang ini tampil harus dalam senti, maka ini konversikan ke sentimeter. Menjadi 0,8 ya dibagi 10. Nah, setelah sama desimalnya kita jumlahkan. Maka hasil pengukuran ini adalah 12,18 cm. Ini yang diminta adalah hasil pengukuran utama ya. Jadi tidak disertai dengan ketelitiannya atau tidak disertai dengan ralatnya, yaitu setengah skala terkecil ya untuk yang contoh ini.
Oke, baik adik-adik. Penjelasan mengenai cara mengukur, menggunakan cara membaca, menggunakan jangka sorong, serta membahas soalnya sudah kita berikan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana kalau menggunakan micrometer screw. Oke. Seperti tadi, kita harus mulai dulu dari menjelaskan bagian-bagian. Kalian harus mengenal dulu fitur-fitur yang ada pada bagian-bagian yang ada pada micrometer screw ya. Oke, bagian pertama yang ini disebut dengan poros tetap. Artinya dia tidak bergerak ya. Ini poros yang diam. Kemudian ini poros yang bergeser-geser. Ini akan bergeser maju menekan kalau bendanya misalnya lebih tipis ya. Gitu. Atau kalau masih terlalu besar dia turun. Ya, berarti dimundurkan begitu ke belakang. Bagaimana caranya? Nah, nanti bagian ini yang akan eh, apa namanya? Yang akan digunakan untuk mendorong atau menarik dengan cara diputar ya. Oke, kita lihat dulu bagian yang lain. Yang ini adalah skala utama, ini silinder utama. Lalu yang ini adalah penguncinya, nanti digunakan digeser ke arah vertikal ketika akan mengunci ya. Gitu. Ini skala noniusnya, yang ini ya skala noniusnya nanti dikali 0,01 karena kelitian micrometer screw ini adalah 0,01 mm ya. Dan ini adalah rahet. Rahet ini adalah bagian ulir yang bergerigi yang berfungsi untuk menandai kalau apa namanya sudah diperoleh skala yang pas ya, yang sesuai. Dan ini adalah pemutarnya. Nah, ini diputar ke kanan searah putaran jarum jam kalau kita mau mendorong. Diputar ke kiri berlawanan putaran jarum jam kalau kalian mau membuka atau melepaskan bendanya. Dan ini adalah frame atau bingkai. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini pegang ya dengan tangan kiri. Pegang dengan tangan kiri di sini, tangannya di sini nih. Pegang dengan tangan kiri. Nah, bingkai ini buat pegangan. Dengan tangan kiri, masukkan benda ke sini oleh tangan kanan, plug. Lalu tahan juga oleh jari-jari tangan kiri. Karena ini kan ukurannya benda ini kecil. Ya. Setelah benda masuk, sambil ditahan oleh tangan kiri, ya. Sambil megang bingkai, benda ini tahan dengan tangan kiri, kemudian putar ulirnya. Ya, pemutarnya diputar supaya poros gesernya menekan benda. Nah, dan ini jangan terlalu kuat. Jangan benar-benar kuat, jangan, karena ini sangat sensitif. Kalau kalian terus putarkan padahal ini sudah mentok, ini akan rusak, ya. Maka kalau kalian sudah merasakan ini sudah mentok, tek, maka ini tidak perlu diputar terlalu kencang, ya. Lalu kalian putarkan, sesuaikan ya garis yang maksimal begitu. Ketika masih bisa muter, ini berarti belum maksimal. Sampai berhenti begitu. Tapi bukan berhenti dalam kekuatan yang sangat sangat kuat. Ini tidak akan bisa, ini bakal rusak. Nah, setelah dikira cukup kuat, maka putarkan rahetnya ke kanan sedikit. Retek, nanti ada bunyi tak begitu. Berarti selesai. Penguncinya geserkan ke atas. Plak. Nah, maka kalian siap untuk membaca ya. Oke, sekarang kita baca hasilnya. Nah, ini sengaja diperbesar biar kelihatan ya. Nah, yang milimeter yang horizontal ini, satuannya milimeter, ini adalah skala utama. Perhatikan baik-baik. Pada silinder utama ini, ada garis di atas, ada garis di bawah. Garis di atas itu nilainya satuan milimeter. Jadi 1, 2, 3, 4 itu mili. Sedang yang bawah itu adalah nilai setengah. Setengah, 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 setengah. Gitu ya. Nah, maka pembacaan pertama, lihat gambar ini, berarti ini adalah 4,5 mili. Itu skala utamanya. 4,5 mili. Tambahin ya. Tambahkan 0 di belakangnya. 4,50. Kenapa? Supaya sesuai dengan skala nonius. Oke, sekarang lihat noniusnya. Nonius yang vertikal ini tepat garis ini, garis utama atau garis tengah skala utama ini harus berimpit lurus dengan garis nonius. Nah, di garis berapa? Ini ternyata lurus di garis 12. Oke, berarti noniusnya 12. Nah, 12 ya. 12 ini kemudian kalikan ke ketelitiannya, ke 0,01. Nah, 12 kali 0,01 sama dengan 0,12 mm. Nah, ini udah sama ya. Desimalnya ada 2. 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, maka ketika dijumlahkan
akan menghasilkan hasil 2 angka di belakang koma. 4,62. Ingat sekali lagi ya, Bapak ingatkan, jangan sampai ini lupa menuliskan nolnya. Kalau lupa, maka kalian akan melanggar aturan angka penting. Kalau kalian nulisnya 4,5, berarti 4,5 mm ditambah 0,1 mm, hasilnya 4,62 dan harus dibulatkan menjadi 1 desimal, maka 2-nya bakal hilang. Dan itu menjadi salah pengukuran. Oke, ya. Nah, itu sudah dijelaskan bagian-bagian cara mengukur dan cara membaca. Sekarang kita lihat soalnya. Contoh soal di arsip ujian nasional. Soal pertama. Diberikan hasil pengukuran seperti ini. Ya, kita baca. Perhatikan baik-baik nih. 4,5. Berarti ini skala utamanya 4,5. 4,5 mili. Tambahin 0 ya. Jadi 4,50 mm. Lalu garis noniusnya sejajar atau berimpit dengan sumbu utama tepat di garis 25. Maka noniusnya ada di skala 25. Nah, gitu ya. Kita tulis 4,50 udah disesuaikan ya desimalnya, ditambah 25 kali 0,01 ketelitian mikrometer skrup sama dengan 0,25. Maka ini bisa kita jumlahkan menjadi 4,75 cm. Oh, maksudnya adalah 4,75 mm ya. Oke, ini mohon maaf, ini maksudnya adalah milimeter. Oke, 4,75 mm. Nah, ini ya. Oke, baik. Mohon maaf ya. Oke, soal kedua. Ya, oke ya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran tebal kertas karton. Oke, kita lihat hasilnya. Diberikan hasil seperti ini. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, 4. Di sini setengahnya nggak kelihatan. Berarti ini 4 mm skala utamanya. Nah, gitu ya. Tambahin desimal 4,00 mm. Lalu udah terlihat jelas di sini skala Indonesia ada di garis 30. Garis 30. Nah, maka kita kalikan. Ya, 30-nya. Nah, ini maaf ditambahkan 0 di sini ya. Nah, jadi 4,00 mm ya. Gitu. Jadi skala utama 4,00 mm, skala nonius 0,30. Udah sama, udah setara 2 desimal 2 desimal. Maka kita jumlahkan 4,30 ya milimeter. Ini lupa belum dirubah ya. Oke, jadi hasilnya adalah 4,30 mm. Nah, begitu ya adik-adik yang kelas 10. Demikian sudah Bapak jelaskan bagaimana cara apa saja bagian pada jangka sorong, bagaimana cara mengukurnya, menggunakannya, bagaimana cara membacanya, juga dengan contoh soal sudah. Begitu pula untuk mikrometer skrup. Dari mulai bagian-bagian, cara menggunakan, termasuk cara membaca, dan latihan soal sudah Bapak sampaikan. Nah, kalian kalau ingin lebih dalam lagi, tentu harus sering mengulang ya, sering disimak saja video ini berulang-ulang sampai benar-benar mengerti ya. Oke, demikian penjelasan dari Bapak. Jika kalian merasakan manfaat ya, jangan lupa bantu untuk subscribe, like, komen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.